Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, jangan lupa bahagia, diet jangan terlalu ketat, rajin olahraga. Para pemirsa, kita kedatangan tamu yang amat istimewa, yaitu Pak Yai Ulil Absar Abdallah, pengasuh Ihya Online. Luar biasa. Saya kira beliaulah yang mengubah pengajian online menjadi tren anak-anak muda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apa kabar Pak Yai? Kabar baik Pak Rektor, terima kasih ini diberi meja di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan pertama kali saya bertemu Pak Rektor ini resmi. Oh tidak, ini pakai belangkon juga? Iya betul. Maksudnya resmi di kantor rektorat. Oh iya. Sejak jenengan jadi rektor ini. Sebelumnya kita ketemu secara informal. Ya betul. Ya Pak Yai, ini bisa diceritakan bagaimana ceritanya punya gagasan mengaji Ihya online yang zaman itu sama sekali belum ada yang online. Ada ya. Jadi saya memang punya visi ya, menjadikan tradisi intelektual yang berkembang di pesantren hadir dan bisa dinikmati oleh publik luas. Karena menurut saya pesantren itu Pak Rektor itu punya khazanah tekstual yang luar biasa kaya dan berisi banyak pengetahuan dan hikmah yang saya rasa itu relevan banget dengan dunia medsos sekarang dan bisa saya ketengahkan ke publik. Dan kebetulan saya mengaji itu sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu saya mulai ngaji itu kebetulan Facebook itu baru menyediakan layanan atau fitur untuk video live. Oke. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kan share itu gambar, teks saja kan. Nah, atau video singkat. Nah, sejak 4 tahun yang lalu itu ada fitur untuk broadcast live dan tanpa batas kan, gratis lagi. Iya. Jadi, wah ini kesempatan bagus. Tapi saya ingin memberikan kredit ide ini kepada istri saya yang dikenal dengan Mbak Admin. Ya. Dialah yang sebetulnya mengusulkan ide ini kepada saya. Iya, betul. Saya masih ingat betul itu ketika Gus Ulil ngaji Ihya itu masih sangat sedikit dan sekali. Saya sangat setia waktu itu. Saya sangat setia, saya komen terus setiap ada ngaji. Terima kasih Pak Makin ini sudah mengikuti pengajian saya. Tetapi begitu berkembang mulai ribuan, wah ini udah banyak sekali gitu. Saya nggak dapat tempat itu. Yang komen itu hampir setiap detik. Betul. Setiap detik. Jadi sebetulnya yang ngaji online pada saat saya mulai itu cukup banyak. Tetapi yang tahan dengan kegiatan ini sampai sekarang itu sedikit memang. Nah saya salah satu yang bertahan itu sampai sekarang, alhamdulillah lah. Saya sudah 4 tahun menjalani proses ini ceramah online melalui Ihya itu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman yang nggak terduga sebelumnya, Pak Rektor ya. Salah satunya ya saya punya banyak teman-teman baru yang nggak pernah saya duga. Ada circle of friendship yang yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jamaah online ya. Tapi saya kemudian dijuluki ini KO. Kiai online. Ya kalau dulu ya sebelum ada Facebook sama Instagram nggak terbayangkan ya. Betul. Bahwa online ini betul-betul menjadi media ya. Betul. Ada perusahaan tanpa kantor, ada pondok pesantren tanpa bangunan, mahatnya ya. Ada sekolah tanpa bangunan. Yeah.
Dan universitas tanpa kampus. Saya kan sering di ojo-ojoi atau diprovokasi oleh teman-teman. Kenapa nggak bikin pesantren ya? Saya bilang bikin pesantren itu mahal karena harus beli tanah, bangun bangunan. Kalau pesantren virtual itu murah sekali. Nah, Biayanya hanya kuota saja. itu pun gratis sekarang. Gratis sekarang. Sudah pasang wifi di rumah sudah unlimited ya. Atau kalau nggak punya di rumah ya kita ke kafe. Betul. Kita kan berapa kali jumpa di kafe ya. Mendekat ke tempat yang ada wifi-nya. Dan di situ para santri yang rata-rata mahasiswa lebih tertarik gitu ya. Betul. Nah, sedikit mengenai Ihya ini ya. Mas Rektor ya. Ihya ini bagi saya sesuatu yang menarik. Pertama karena pengarangnya. Al-Ghazali itu menurut saya figur ulama yang menarik karena ibarat sebuah novel. Itu ada up and down-nya. Hidupnya itu tidak lurus-lurus seperti ulama pada umumnya. Oke. Dia itu mengalami fase naik turun itu. Dan bahkan pernah mengalami semacam krisis spiritual. Ya. Jadi kalau dibuat sejarah atau dinovelkan itu menarik. Karena ceritanya itu banyak tikungan-tikungan. Yang kedua, kitabnya sendiri menurut saya itu juga penting karena ini kitab yang pengaruhnya besar sekali dalam sejarah intelektual Islam dan juga dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Karena Ihya mengubah kira-kira semacam modus keberagamaan umat Sunni. Jadi itu pengaruhnya besar sekali. Tetapi saya ketika membaca kitab Ihya, saya juga tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan ala pesantren. Oh begitu. Ya, ada aspek novelty-nya juga. Oh begitu. Jadi dimodifikasi ya. Modifikasi. Novelty-nya adalah begini. Bagaimanapun saya ini muridnya Gus Dur. Oke. Saya ini perlu saya sebut ini. Bagaimanapun saya ini muridnya Gus Dur. Gus Dur itu mengenalkan kepada saya salah satu pemikir penting dari Aljazair. Nah, namanya adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Oh, Abid Al-Jabiri. Ya. Banyak dibaca di sini. Banyak dibaca di sini dan sebetulnya Al-Jabiri dikenal di Indonesia antara lain berkat Gus Dur. Jadi saya itu mendapatkan bukunya Al-Jabiri itu karena saya colong dari perpustakaannya Gus Dur. Nah, Al-Jabiri itu punya semacam pendekatan yang bagi saya relevan untuk menghadapi teks-teks seperti Ihya ini. Al-Jabiri mengatakan bahwa tugas seorang intelektual Muslim modern saat ini adalah menjadikan teks-teks yang ada dari dalam tradisi kita itu istilah dia mu'asiron lana, teks yang relevan dengan kita. Jadi teks itu memang berasal dari masa lampau. Tetapi dia supaya relevan dengan kita harus dibuat dia itu nyambung dengan keadaan kita. Karena itu perlu pembacaan ulang juga. Jadi tidak semua yang ada pada Ihya itu harus dibaca letterlek. Harus mengalami semacam penafsiran ulang juga. Karena kalau tidak juga ya ada problem juga. Saya ambil contoh misalnya gini Mas Makin ya. Dalam kitab Ihya itu kalau kita baca secara apa adanya, itu kadang-kadang ya bisa problematis. Misalnya ada dalam Ihya ada kitab. Karena Ihya itu kitab yang di dalamnya ada sub-sub kitab. Jadi itu kayak federasi kitab-kitab itu. Kitab itu Ihya itu di dalamnya ada 40 kitab kecil-kecil. Bunga rampai. Bunga rampai. Jadi ini kayak provinsi kecil-kecil di dalam Ihya ini negara. Di dalamnya ada banyak provinsi. Ada 40 provinsi dalam kitab Ihya ini. Ya juga ya. Saya baru tahu juga ini. Nah, salah satu provinsinya Ihya itu kitab namanya Kitab Dzamid Dunia. Kitab mencela dunia. Nah, kalau kita baca kitab ini, itu orang bisa punya kesan bahwa umat Islam itu tidak boleh membangun dunia dan peradaban. Dunia ini harus kita cela, kita jauhi. Nah, dan itu terjadi juga pada sebagian umat Islam yang baca Ihya. Nah, menurut saya kalau itu terjadi itu ya sesuatu yang patut disayangkan ya. Karena bagi saya kitab Ihya itu pesannya sebetulnya bukan membuat kita benci dunia, tetapi membuat kita itu tidak dikuasai dunia. Nah, kata zamud dunia itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya mencela dunia. Tapi kalau kita maknai begitu itu problematis. Harus ada pembacaan ulang gitu.
Jadi saya memaknainya kitab Dzamid Dunya, kitab untuk membuat kita tidak dikuasai dunia walaupun kita itu membangun dunia. Kita terlibat dalam peradaban, membangun peradaban, termasuk peradaban material, tapi kita tidak dikuasai oleh dunia sehingga kita ini kehilangan perspektif mengenai dunia transendental itu. Ini kan problem peradaban barat sekarang kan menurut saya salah satunya adalah orang kehilangan perspektif mengenai dimensi-dimensi yang bersifat spiritual dan transendental karena fokusnya hanya kepada peradaban material. Nah, itu cara pembacaan saya kepada Ihya yang saya rasa kurang ditonjolkan dalam pembacaan para kiai di pesantren. Oke. Karena mereka lebih memaknai sebagai laku torekat gitu. Betul, ya. Laku sufi, menjauhi dunia, asketik gitu. Iya, asketisme tapi dimaknai secara kurang seimbang menurut saya. Nah, salah satu cara membaca Ihya yang fair adalah begini juga. Ini juga sesuatu yang kurang banyak dieksplorasi oleh teman-teman NU sendiri. Ihya itu harus dibaca secara intertekstual. Jadi ada intertekstuality dalam kitab Ihya. Dalam pengertian begini. Kalau kita membaca kitab Ihya hanya satu bagian saja, tanpa membaca bagian yang lain, kita bisa tertipu. Tadi itu contohnya misalnya, kitab tentang mencela dunia, itu harus kita letakkan di dalam intertekstuality, kaitannya dengan teks lain dalam kitab Ihya. Dalam pembukaan kitab Ihya itu, kitab Ihya dibuka dengan kitab mengenai pengetahuan. Dan di dalam kitab mengenai pengetahuan ini ada satu teori epistemologi dari Al-Ghazali yang menarik sekali. Al-Ghazali mengatakan begini, Mas Rektor ya, pengetahuan dalam pandangan dia dibagi dua. Ada pengetahuan yang sifatnya pengetahuan syariah dan ghairu syariah, pengetahuan keagamaan dan non keagamaan. Pengetahuan syariah adalah setiap pengetahuan yang sumbernya Quran atau hadis, wahyu ya. Pengetahuan yang ghairu syariah adalah setiap pengetahuan yang sumbernya adalah non wahyu, yaitu observasi, empirik, observasi empirik ya, penalaran dan seterusnya. Nah, orang selama ini kan mengatakan bahwa Al-Ghazali itu bertanggung jawab atas dualisme pengetahuan di dalam dunia Islam. Kenapa ada pengetahuan agama, pengetahuan umum? Itu Al-Ghazali gara-garanya. Ulumuddin sama ulumul akal atau ulumul dunia. Ya. Ulumuddin dan ulumul dunia. Nah, menurut saya tuduhan semacam ini itu sering dulu saya dengar ya, tapi menurut saya nggak fair itu. Karena Al-Ghazali itu mengatakan begini, pengetahuan yang ghairu syariah yang tidak bersifat keagamaan itu bukan berarti nilainya rendah. Karena dia mengatakan bahwa ulum ghairu syariah itu ada bagian-bagian di dalamnya yang harus dipelajari orang Islam dan hukumnya fardu kifayah. Dan ilmu pertama yang disebut dia sebagai fardu kifayah, artinya itu kewajiban kolektif, kalau tidak ada seorang pun dari umat Islam yang belajar ilmu itu dosa semua orang Islam. Contoh pertama adalah kedokteran. Nah, UIN sekarang sudah punya ya kedokteran kan, kesehatan masyarakat. Ya, kesehatan masyarakat ya. Dan beberapa UIN Jakarta sudah punya kalau nggak salah. UIN Jakarta, ya. Bandung ya. Malang. Jadi kedokteran itu disebut oleh Al-Ghazali sebagai ilmu pertama yang statusnya fardu kifayah di dalam rubrik besar namanya ulum ghairu syariah. Jadi walaupun dia ilmu yang bukan syariah, tapi harus dipelajari. Yang kedua yang disebut oleh Al-Ghazali adalah tijarah, perdagangan, bisnis. Jadi pertama adalah School of Medicine, kedua adalah School of Business Administration. Ilmu tip ya. Ilmu tip, kedua ilmu tijarah. Jadi itu disebut secara harafiah dan eksplisit di dalam kitab Ihya. Jadi jangan persepsi kita adalah kalau Al-Ghazali mengatakan begitu, berarti kan dia menganjurkan umat Islam untuk belajar ilmu keduniaan. Karena dia mengatakan ilmu keduniaan itu statusnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau kita misalnya membaca kitab Ihya itu ada kitab tentang mencela dunia, itu tidak mungkin dimaknai Al-Ghazali itu menganjurkan umat Islam menjauhi dunia. Karena dalam pembukaan kitab Ihya dia mengatakan belajar kedokteran, kemudian tijarah ya, perdagangan, dan kemudian ketiga ada pertanian. Al-filaha ya. Filaha. Itu fardu kifayah.
Loh, kalau beliau mengatakan bahwa 3 ilmu ini wajib fardu kifayah dipelajari, kan nggak mungkin mengatakan umat Islam itu harus menjauhi dunia. Kita harus membangun peradaban, tapi tidak boleh dikuasai oleh cinta dunia. Jadi kalau dalam filsafat atau filosofi Jawa kita ini sak jeruning dunya tapi tidak menjadi dikuasai dunya gitu ya. Ya, dalam bahasa Sunan Kalijaga, anglaras ilining banyu. Betul. Ngeli tapi ora keli. Ora keli. Itu saya kira ihya banget itu. Ya, memang ihya sejak abad 16 kan. Ya. Pengaruhnya luar biasa. Di Jawa terutama ya. Dari di Aceh, Nusantara lah dari ya. Aceh, Barus, kemudian ke Jawa. Dan Sunan Kalijaga saya kira teks dalam bahasa Jawa banyak sekali mengambil dari, termasuk juga Sunan Bonang kan. Sunan Bonang. Ya. Bahkan beliau menyebut dalam serat Bonang itu kitab ihya. Ada itu secara eksplisit disebut kitab ihya ya. Jadi memang ya kitab ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa karena selama ini ya sekarang saya ini menjadi seorang pembela ihya. Karena ihya ini banyak dituduh macam-macam. Iya. Sumber kemunduran dunia Islam, sumber matinya filsafat, sumber matinya rasionalitas. Nah, setelah saya mendalami Al-Ghazali, karena waktu saya kuliah di Amerika, saya itu belajar Al-Ghazali banyak. Profesor saya itu seorang perempuan Yahudi yang ahli mengenai perbandingan tasawuf Yahudi dan Islam. Fokusnya adalah Al-Ghazali. Namanya Profesor Diana Lobel dari Boston University ya. Nah, jadi saya banyak belajar Al-Ghazali ketika di Amerika. Dan saya mendapatkan banyak insight untuk membaca kembali Al-Ghazali dengan kacamata baru lah. Dan sebetulnya yang kita miss kadang-kadang, Al-Ghazali itu kan sedang berdebat ya. Betul. Artinya dia mengatakan sesuatu itu seharusnya ya diletakkan dalam konteks perdebatan polemik ini. Itu Ya, dalam konteks polemik. Lawan-lawannya ya orang-orang sebelum beliau gitu. Ya. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kita salah memahami karena kita tidak mengembalikan bahwa di situ ada dialektika kan. Betul ya. Dan menurut saya Al-Ghazali ini tidak betul disebut sebagai orang yang membunuh filsafat. Saya perlu mengatakan ini secara eksplisit ya, karena masih banyak orang menganggap begitu. Orang yang membaca Al-Ghazali melalui close reading, membaca secara dekat ya dan mendalam, kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal yang berisi semacam autobiografi spiritual beliau ya. Itu tampak sekali di situ bahwa Al-Ghazali itu tidak anti filsafat. Bahkan dia berproses di situ kan. Betul. Jadi ada filsafat dari sikap-sikap. Kalau mau diringkaskan pendapat dia mengenai filsafat itu begini. Ini saya kira penting untuk mengkoreksi pandangan umum selama ini ya. Al-Ghazali itu membagi filsafat itu ada 6 bagian. Filsafat itu ilmu yang di dalamnya ada 6 sub pengetahuan. Pertama adalah yang disebut dengan ilmu riyadhiyat, ilmu mengenai matematika ya, atau aritmetika. Kedua adalah ilmu mantikiyat, logika. Ketiga adalah ilmu tabiiyat, fisika dan ilmu-ilmu yang terkait dengan fenomena alam ya, termasuk biologi juga. Nature ya. Kemudian yang keempat adalah ilmu yang disebut dengan ilahiyat, ketuhanan, teologi. Tetapi yang disebut dengan ilahiyat di dalam istilah filsafat pada masa Al-Ghazali itu bukan ketuhanan per se, tetapi yang dalam istilah filsafat sekarang disebut dengan ontologi. Jadi ada ontologi tentang ilmu mengenai semua hal yang ada. Terus kemudian secara spesifik ilmu tentang yang ada yang bersifat yang paling mulia, paling tinggi yaitu Tuhan. Jadi itu ada ilmu ilahiyat bil ma'nal am yaitu ontologi dalam bahasa filsafat sekarang. Ada ilahiyat bil ma'nal khas dalam pengertian spesifik yaitu teologi. Itu bagian keempat dalam filsafat. Kelima adalah ilmu mengenai etika politik. Terakhir etika dalam pengertian moralitas. Nah, Al-Ghazali itu punya keberatan hanya bagian yang menyangkut ilahiyat. Terutama ilahiyat bil ma'nal khas yaitu ilahiyat dalam pengertian teologi. Itu pun di situ dia keberatan hanya dalam 20 masalah. Karena masalah teologi kan banyak. Dia hanya mengambil 20 masalah di mana pendapat para filosof dianggap problematis. Dia kritik itu karena berlawanan dengan akidah Islam. Tetapi filsafat yang terkait dengan logika, fisika, kemudian matematika, kemudian etika politik,
dan kemudian etika dalam pengertian moralitas, itu dia nggak ada masalah. Jadi Al-Ghazali hanya mengkritik bagian yang sangat kecil saja di dalam filsafat. Dan dia sendiri mengarang kitab, kalau nggak salah 3 kitab mengenai logika. Mantek. Jadi tuduhan bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat itu pertama tidak benar. Yang benar adalah dia punya konsepsi filsafat sendiri yang sesuai dengan akidah Asy'ariyah itu. Jadi persoalannya itu pada readership ya, pembaca. Dan sebetulnya kita kurang pembaca yang baik gitu ya. Kurang pembaca yang baik. Cara mensintesis dari bahan yang sudah disiapkan Al-Ghazali dan kita merespon sesuai dengan situasi yang terkini gitu. Dan saya ingin menutup dengan menegaskan hal ini. Kalau kita lihat di Indonesia, anak-anak cucu Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu punya anak cucu di Indonesia, yaitu orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Anak-anak NU itu saya anggap sebagai anak cucu Al-Ghazali. Gus Dur itu anak cucu Al-Ghazali. Gus Yahya ketua umum PBNU sekarang ini juga anak cucu Al-Ghazali. Semua anak-anak yang pernah mondok di pesantren atau tumbuh dalam tradisi pesantren NU tradisional itu anak cucu Al-Ghazali. Mari kita lihat dengan fair keadaan di Indonesia. Orang-orang yang menerima Pancasila di Indonesia ini, termasuk yang pertama adalah anak cucu Al-Ghazali melalui Kiai Ahmad Siddiq di dalam Muktamar NU Situbondo tahun 84. Yang orang Islam yang menerima demokrasi dan tidak menganggap demokrasi itu tauhid segala macam, negara nasional, ya anak cucu Al-Ghazali. Bahkan ini Mas Rektor ya, orang yang memberikan kesaksian di pengadilan membela Ahok dulu, yaitu Kiai Isom, Isomuddin Lampung. Itu adalah lulusan Langitan, muridnya Kiai Fakih, ngaji Ihya Khatam berkali-kali. Dia memberi kesaksian untuk membela Ahok bahwa Ahok tidak menodai agama. Dan Pak Sahiran juga. Ya, anak cucu Al-Ghazali juga. Ya. Jadi anak cucu Al-Ghazali sekarang ini justru menjadi garda depan di dalam membela minoritas, membela negara nasional, membela demokrasi, membela Pancasila. Jadi di mana letaknya Al-Ghazali ini dianggap sumber kemunduran dunia Islam? Jadi keliru sekali. Justru anak cucu Al-Ghazali sekarang ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh dalam dunia Islam yang menyambut dengan positif modernitas, negara nasional, demokrasi, tentu dengan tafsiran ya. Tidak bisa kita menerima tanpa sintesis hal yang dipelajari. Betul. Nah, itu semua adalah anak cucu Al-Ghazali. Yang jelas kata Pak Karno kan, ya ambillah apinya gitu. Apinya ya. Dan api Ihya ini ternyata menyala. Dan itu membuat kita terbuka sehingga tidak hanya menerima materinya. Betul. Indonesia ini menerima manhajnya, menerima cara berpikirnya, sehingga bisa menerima banyak hal di luar persis zaman Al-Ghazali. Kan demokrasi belum dibicarakan. Dan saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini dirawat antara lain oleh anak cucu Al-Ghazali. Ya kan cirinya Asy'ari, Maturidi kan. Maturidi, Ahmad 4, tasawuf gitu ya. Dan ini yang menjadikan kita Indonesia yang plural, majemuk ya. Nah, ini saya akan menyinggung soal lain ini, Gus Ulin. Jadi setelah sampean mengadakan pengajian Ihya, ini juga sekaligus mengubah landscape ya. Sebelum ada pengajian Ihya, kita itu sepertinya takut mengadakan pengajian. Karena ada pengajian lain yang jauh lebih besar dan setiap saat siap jadal ya, setiap mujadalah apa polemik lah, fikir apa itu namanya debat lah, mujadalah itu ya. Tapi setelah Anda melakukan Ihya ini, kemudian diikuti oleh banyak kawan-kawan kita sendiri di situ Pondok, di Tulungagung, di Jogja, di Jakarta sendiri, bahkan di luar Jawa mengadakan. Jadi merasa nggak bahwa ini pengajian Ihya ini sudah mengubah public arena di Indonesia? Ya, saya merasa senang karena inisiatif saya itu kemudian mengilhami banyak teman-teman yang lain. Saya senang sekali karena ilmu-ilmu pesantren yang selama ini tersembunyi dan itu berharga keluar semua itu, Mas Rektor.
selama ini kan ilmu-ilmu ini nggak kelihatan karena orang-orang pesantren itu pada umumnya malu memang, apa ya, nggak mau menonjolkan diri itu, tawaduknya terlalu berlebihan. Karena orang-orang pesantren ini etikanya dibentuk oleh ajaran kitab hikam, yang salah satu ajaran hikam itu adalah udfun atau idfin wujudaka fi ardil humul. Jadi tanamlah atau kuburlah diri kamu di dalam apa itu tanah atau dalam bumi ketidaknampakan. Kamu juga nggak boleh populer, nggak boleh terlalu menonjol. Nggak boleh terlalu menonjol. Harus nyatulah dengan bumi. Ya, harus mengubur diri itu. Nah, etika mengubur diri ini mendalam sekali pengaruhnya di dalam kalangan masyarakat tradisional. Nah, menurut saya ajaran ini perlu direinterpretasi ya. Kalau situasinya normal kita ya tawadu. Tapi kalau situasinya nggak normal kayak sekarang, saya kira tawadu harus ditafsir ulang dalam bentuk yaitu apa ya? At-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Nah, ini kalau bandingkan dengan sejarah perjalanan Gus Ulil sendiri, apakah ini sudah seimbang ketika pembaruan pemikiran Islam itu dimunculkan pertama kali sebelum reformasi dengan popularitas Ihya, ini apakah sudah seimbang atau bahkan lebih ini? Kitab Ihya itu sebetulnya bisa kita baca ulang dalam kerangka diskursus pembaharuan Islam. Saya tidak menganggap Ihya itu antitesis dari pembaharuan Islam. Justru lanjutan ini. Lanjutan. Proyek yang belum selesai. Belum selesai. Karena kan orang menganggap bahwa Ihya ini antitesis kan. Menurut saya kok enggak. Jadi bahkan Cak Nur sendiri kalau jenengan tahu ya. Cak Nur itu dulu pernah menulis artikel 2 seri di Koran Pelita tahun 80-an ketika dia pulang dari Chicago. Itu nulis artikel panjang berasal dari ceramah dia dimuat dalam Koran Pelita mengenai Al-Ghazali dan relevansinya untuk dunia Islam modern. Jadi Cak Nur sendiri sebagai ikon pembaharuan Islam itu termasuk juga pengagum Al-Ghazali. Selain dia juga mendalami dan juga mengagumi Ibnu Taimiyah. Oh iya, tentu saja. Disertasinya mengenai Cuma saya sangat heran, kenapa Ibnu Taimiyah kok jadi pembaharu di tangan Cak Nur? Nah, itulah uniknya Cak Nur kan. Orang yang bagi saya Cak Nur itu justru kejeniusannya adalah di tangan dia Ibnu Taimiyah berwajah lain. Nah, saya yang menginspirasi banyak gerakan kanan di seluruh dunia Arab gitu. Saya ingin meniru teladan Cak Nur dalam konteks Al-Ghazali. Oke. Kalau Ibnu Taimiyah di tangan Cak Nur bisa menjadi wajahnya lain, saya kepengen Al-Ghazali di tangan saya juga berwajah lain. Tentu saja, mungkin Al-Ghazali pakai belangkon. Dan ini sudah mengalami reinterpretasi saya kira. Dan itu luar biasa. Saya senang sekali ketika pertama dulu saya sangat intensif ya. Terima kasih Mas Makin. Iya. Waktu itu pengikutnya kan belum banyak ya. Artinya ketika kita respon, jenengan juga langsung respon juga. Iya. Saya senang ketika memaknai kitab satu kata per kata. Persis seperti di pesantren. Tetapi menggunakan vokabulari yang baru. Saya senang sekali. Bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia. Gitu. Sehingga semua orang bisa ikut. Bisa ikut. Tetapi tetap saja polanya itu pola makna pondok. Gandul gitu. Makna gandul gitu ya. Makna gandul. Kayak klasikal gitu. Saya senang sekali waktu dan itu. Ini yang ikut ngaji Ihya saya itu kan tidak hanya teman-teman muslim tapi juga ada pendeta. Betul. Ada teman-teman pastor ya, romo-romo itu ada yang ikut ya. Dan mereka senang karena Ihya itu ternyata nyambung juga dengan tradisi spiritualitas di agama-agama yang lain. Saya kira kalau di Katolik ya Saint Augustine lah. Betul. Saint Augustine terus kemudian di Eropa itu siapa? Summa Theologia itu. Summa Theologia. Jadi nyambung itu. Jadi teleologi itu. Betul. Mereka senang teologi Tuhan. Mereka senang karena ada sesuatu. Thomas Aquinas. Saya kira Thomas Aquinas sadar atau tidak sadar banyak itu mengambil dari logika itu. Dan juga banyak juga diilhami juga oleh perkembangan pemikiran teologi dalam Islam juga. Kalau kita baca kesarjanaan modern mengenai Thomas Aquinas ya, ketika dia nulis Summa Theologia itu sebetulnya banyak ya kalaupun tidak pengaruh minimal kemiripan lah ya.
antara. Dan waktu itu tidak hanya Al-Ghazali ya, banyak sekali pemikir Muslim yang menjadi jembatan. Betul. Jembatan orang-orang Eropa untuk kembali ke Yunani. Dan filsafat Yunani tanpa kontribusi para filosof Muslim ini mungkin juga hilang. Hilang karena tidak ada yang nyimpan. Tidak ada yang Mata nyimpan. rantai ini. Ya. Mata rantai. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan hamzatul wasl. Jadi Hamzatul wasl. hamzah wasl. Belum selesai. Ya, jadi ini untuk menyambungkan antara Greek civilization dengan modern civilization kan. Itu ya peran yang dimainkan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali juga kan. Di situ juga dia punya peran juga. Ya, dan ini saya kira luar biasa ya kontribusinya bagi landscape intelektual di Indonesia. Karena selama ini kita berbudaya tulis, tetapi populer, sehingga kita tidak tahu rujukannya itu Betul. mana. Ini referensinya kemana orang berpikir seperti itu kan? Nah itu yang salah satu yang saya kepingin sumbangkan juga itu Mas Rektor ya. Jadi orang Islam ini punya khazanah teks yang kaya. Marilah ini kita manfaatkan lah ya. Jadi tidak hanya ngarang-ngarang gitu loh, tapi ada basis tekstualnya yang solid gitu. Jadi saya senang karena sekarang ini orang sudah kenal Ihya itu tidak hanya santri NU. Teman-teman saya yang Katolik itu tahu Ihya gitu. Dan mereka ke taklim Iya, betul, iya. Nafis Iya. Tulungagung itu ngaji taklim itu Secara online kan? ya secara online. Kemudian Pak Mahasin di sini juga Pak Mahasin saya senang sekali karena beliau mengaji Tarjumanul Mustafid. betul. Asingkili. Asingkili Itu teks Nusantara dibaca oleh beliau ya. Saya senang sekali. dan Kang Oman ini Jakarta ya itu betul, filologi kan? filologi Ya. dan itu juga Ngariksa. Ngariksa teks. Jadi ini punya pengaruh dan akhirnya punya sederet konsekuensi. Ya. Dan ini akhirnya bergerak bersama-sama. Ya alhamdulillah Mas Rektor, doakan ini makin bola salju ini makin besar. Saya kira akan seperti itu. Cuma Ya. bagaimana caranya kita mengelola Ya. agar ini tetap menjadi budaya. Tetap Ya. menjadi budaya kesadaran bersama-sama. Dan juga kita umat Islam di Indonesia juga harus punya kesadaran kita bagian dari dunia Muslim global yang juga sedang bergerak berubah. Sekarang ini Al-Azhar itu sudah bicara untuk pertama kali mengenai urgensi dari tajdidul khitab ad-dini. Jadi mengenai pembaharuan wacana agama. Sesuatu yang sudah kita bicarakan sejak zaman Cak Nur di sini kan. Tapi kan itu belum menjadi suara kalangan ulama. Al-Azhar itu sebagai the custodian of Islamic tradition yang paling besar di dunia sekarang ya. Sudah berbicara mengenai tajdidul khitab ad-dini. Buat saya itu it's a big deal itu. Dan menurut saya kalau kita lihat Renaissance di Eropa itu kan kembali ke basic. Betul, kembali ke tradisi. Kembali ke Yunani. Dan itu teks. Dan itu teks. Ya, Dan itu teks. kajian filologi. Ya. Dan kita di Indonesia mulai dari pembaharuan era 70, 80 untuk kembali ke teks kan kita belum punya kesempatan itu. Betul. Kecuali di kelas ya, Kesempatan ke publik ya. ke publik. Ya. Kecuali Sekarang saatnya ini. Saya kira ini luar biasa sehingga orang itu berpikir itu kemudian tahu ternyata sudah ada landasannya. Betul. Juga termasuk kesadaran historis saya kira. Penting itu. Kesadaran historis Dan Al-Ghazali kan salah satu sejarah kita itu. Kita memang sejarah Mataram, Majapahit. Tapi nggak bisa diingkari sejarah kita juga ada unsur Baghdadnya juga kan? Di Baghdad itulah ada nama Al-Ghazali kan. Jadi sejarah Muslim di Indonesia itu menurut saya sangat kompleks ya. Ada dimensi Majapahit, Mataram, tapi juga ada dimensi Kesultanan Aceh kan. Ada Turki Utsmani, tapi juga ada dimensi Baghdad. Yang di situ ada Al-Ghazali dan ulama besar yang lain. Oke Gus Ulil, jadi kita sangat berharap agar kita teruskan ngaji secara darat di Masjid UIN Sunan Kalijaga. Insya Allah. Nah,
kita nanti akan siapkan supaya Nanti- pandemi kita rayakan. Nanti sohibul baitnya jenengan. Siap. Saya siap menjadi apa? Juru terima pertanyaan. Juru catat ya, siap gitu ya. Supaya apa namanya pandemi ini berlalu dan kita rayakan Amin. di masjid kita. Betul, ya Allah. Ya, Kita berharap tahun ini selesai pandemi. Sudah lah ini. Sudah lah. Kita semuanya terpaksa kulitnya agak memutih karena jarang keluar. Karena Ya. jarang keluar. Walaupun juga masih hitam juga. Ya kita doakan agar Gus Ulil tetap Amin. istiqomah. Amin. Dan istri saya juga. Iya betul. Mbak Admin. Mbak Admin juga istiqomah karena pengikutnya ini sudah nggak terbendung ini. Ya. Seluruh Indonesia dan perjalanannya juga seluruh Indonesia. Bahkan sampai luar negeri. Bahkan sampai seluar Banyak negeri, teman-teman di luar Hong Kong, negeri, ya. terutama Hong Kong. Hong Kong ya. Hong Kong dan Korea. Oke. Ya, ini banyak teman-teman pekerja di sana. Jadi kan kalau Hong Kong itu yang pekerja perempuan, yang Korea yang laki-laki. Mereka banyak menyimak Ihya itu. Ya, semoga sehat-sehat Gus. Amin, Ya. amin, Semoga amin. sehat-sehat, kita semua dapat berkahnya Ihya. Amin. Berkat dibuka online sehingga publik menikmati. Amin. Ya, terima kasih. Ini sebagai pembuka kita. Semoga kita jumpa lagi di darat Insya Allah. secara luring atau offline. Terima kasih Gus. Terima kasih. Semoga kita semua sehat dan para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, jangan lupa jaga kesehatan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.